Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alifia Kusmaningrum dengan nomor induk mahasiswa 2420120004 dari kelas B 3HKR. Video ini merupakan tugas UTS dari beliau Bapak Haji Fuad Riyadi LCMSI pada mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini adalah yang pertama, mengenai definisi usul fikih, kemudian Qawaidul Fiqhiyah. Yang kedua, saya akan membahas tentang apa itu perbedaan antara usul fikih, dan Qawaidul Fiqhiyah. Yang terakhir, saya akan membahas 5 kaidah fikihiyah. Simak video saya untuk kejelasannya. Yang pertama, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi usul fikih. Secara bahasa, usul itu berarti dasar atau pokok, sedangkan fikih memiliki arti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci, tentunya menggunakan dalil-dalil syar'i yaitu Al-Quran dan hadis, dengan ijma dan lain-lain. Contohnya yaitu metode untuk menetapkan hukum jual beli online berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu definisi fikih. Secara bahasa, al-fiqhu memiliki arti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih sendiri memiliki arti ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil tafsili atau terperinci. Dapat dicontohkan dengan mengetahui bahwa zakat itu wajib dan riba itu haram adalah bagian dari fikih. Selanjutnya yaitu definisi dari Qawaidul Fiqhiyah. Qawaid memiliki arti dasar-dasar karena dia merupakan isim jamak dari qaidah, sedangkan fiqhiyah adalah yang berkaitan dengan fikih. Secara istilah, Qawaidul Fiqhiyah sendiri memiliki arti kaidah umum yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum fikih dalam berbagai masalah yang serupa. Contoh, terdapat kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir yang memiliki arti kesulitan mendatangkan kemudahan. Memasuki penjelasan yang kedua, yaitu apa sih perbedaan antara usul fikih, dan Qawaidul Fiqhiyah. Kalau ketiganya itu terlihat sama-sama membahas tentang fikih. Nah, saya akan bahas tentang usul fikih yang pertama. Usul fikih itu membahas tentang metode menggali hukum, atau dalam bahasa Arabnya itu istinbat hukum, yang diambil dari dalil-dalil. Dan fikih sendiri itu membahas hasil hukum. Jadi bisa dikatakan bahwasanya fikih itu merupakan produk hukum yang diambil dari dalil. Sedangkan Qawaidul Fiqhiyah adalah kaidah umum yang menjadi pedoman dalam berbagai kasus hukum, jadi bahan pertimbangan begitu. Nah, saya contohkan agar pemahaman kalian sempurna, yaitu usul fikih membahas cara menggali hukum dari dalil ulama. Ulama meneliti dalilnya seperti hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatrukaha al-khatibu qablahu aw ya'dana lahu al-khatibul awal. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, janganlah salah seorang di antara kalian meminang wanita yang telah dipinang saudaranya sampai lamaran sebelumnya ditinggalkan atau memang mendapat izin darinya yang pertama tadi. Nah, dan melalui hadis ini ulama menggali bahwa melamar di atas lamaran saudaranya itu terlarang. Itu usul fikihnya. Sedangkan dari sisi fikihnya gimana? Fikih memberi hukum praktisnya. Maka hukum melamar wanita yang sudah dilamar orang lain adalah haram selama belum ada kejelasan apakah lamaran yang pertama tadi diterima atau ditolak. Kemudian bagaimana dari sisi Qawaidul Fiqhiyahnya? Nah, Qawaidul Fiqhiyahnya memberikan kaidah umum yang mencakup banyak hukum jenis. Dalam hal ini, dalam masalah yang melamar tadi, itu berlaku kaidah ad-dararu yuzalu, yaitu yang memiliki arti kemudaratan harus dihilangkan. Maka melamar di atas lamaran orang lain bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Maka dilarang. Demi apa? Demi menghindari kemudaratan sosial. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 kaidah fikih. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kaidah al-umuru bimaqasidiyah, yang artinya segala perkara itu tergantung pada tujuannya atau tergantung pada maksudnya, atau bisa dibilang tergantung pada niatnya. Secara bahasa, al-umuru itu memiliki
memiliki arti perkara-perkara karena dia merupakan jamak dari amrun yang artinya tuh perkara. Ya, maqasid itu memiliki arti tujuan-tujuan. Nah, secara istilah al-umur bimaqasidiha adalah hukum suatu perbuatan itu ya tergantung pada niat atau tujuan pelakunya. Baiklah, dasar hukum kaidah ini yaitu diambil dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan ikhlas. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Kalau dalam hadis ada nggak sih dasar hukumnya? Oh, ternyata ada. Ini hadis yang tentunya kalian sudah pasti familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang sesuai dengan ia niatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian apa sih keterkaitan antara dalil Al-Quran dan dalil hadis ini dengan al-umur bimaqasidiha? Nah, keterkaitannya yaitu ayat dan hadis ini menegaskan bahwa nilai suatu amal tergantung pada niat dan tujuan pelakunya. Di sini dapat dicontohkan yaitu apabila seseorang memberi mahar bukan karena paksaan tetapi karena ibadah, maka pernikahannya nanti bernilai ibadah. Namun jika berniat menipu, maka hukumnya batal karena dia berniat menipu. Kemudian adalah kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, artinya keyakinan itu tidak akan hilang karena keraguan. Menurut bahasa al-yaqin memiliki arti keyakinan, dengan al-syak itu keraguan. Menurut istilah yaitu sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat hilang hanya karena munculnya keraguan dari seorang tersebut. Dasar hukumnya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, yang memiliki arti dan kebanyakan dari mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran. Quran surat Yunus ayat 36. Kemudian dalil hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza wajada ahadukum fi badanihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya dan ragu apakah ia keluar angin atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sampai ia benar-benar mendengar suara dan mencium bau. Rawahul Muslim. Keterkaitan dari ayat dan hadis ini yaitu hukum Islam itu berdasarkan keyakinan, bukan dugaan. Kalau yakin itu berasal persen, kalau dugaan kan bisa 50-50 ya kalau zaman sekarang namanya. Dalam contoh penerapan kaidah ini adalah jika suami yakin belum menjatuhkan talak, lalu muncul keraguan, apakah pernah dia mengucapkan talak atau menjatuhkan talak kepada istrinya, maka hukum asalnya adalah belum talak karena keyakinan tidak hilang oleh keraguan. Karena dia yakin belum, dengan keraguan itu muncul, maka yang dimenangkan tetap keyakinan. Beralih kepada kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Menurut bahasa, al-masyaqqah sendiri memiliki makna kesulitan, sedangkan at-taisir memiliki makna kemudahan. Kemudian secara istilah, al-masyaqqah tajlibut taisir memiliki makna bila seseorang menghadapi kesulitan dalam menjalankan hukum, maka syariat memberikan ia sebuah keringanan.
Dasar hukum dari kaidah ini yang dapat kita lihat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian dalil hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina yusra wala yusyadad dina ahadun illa walabah, yang memiliki arti sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan ia akan dikalahkan sendiri olehnya. Rawahul Bukhari. Yaitu keterkaitannya yaitu syariat Islam memudahkan umatnya ketika menghadapi kesulitan. Dari contoh penerapan dari kaidah ini yaitu apabila suami sakit keras boleh mewakilkan akad nikah kepada wali lain. Karena dia sakit keras, maka sakit keras menjadi masyakoh dan mendapat kemudahan berupa boleh diwakilkan oleh wali lain. Atau wanita hamil tidak boleh berpuasa dan boleh menggantinya nanti. Selanjutnya yaitu yang keempat, ad-dararu yuzalu, yang memiliki arti kemudaratan harus dihilangkan. Secara bahasa ad-darar itu memiliki makna bahaya, sedangkan yuzalu itu merupakan fi'il mabni majhul yang memiliki makna dihilangkan. Secara istilah, ad-dararu yuzalu itu memiliki arti segala bentuk bahaya atau kerugian itu harus dihindari atau harus dihapuskan. Kemudian dasar hukum dari ad-dararu yuzalu yaitu ada sebuah hadis yang mengatakan la darara wala dirar, yang memiliki arti tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Rawahu Ibnu Majah wa Malik. Keterkaitan dari hadis ini dengan kaidah tadi yaitu menjadi dasar dalam hukum Islam untuk mencegah bahaya dan kezaliman, bahwasanya mencegah bahaya itu lebih baik daripada mendatangkan kemanfaatan. Contohnya yaitu istri boleh menggugat cerai suami yang melakukan kekerasan atau KDRT karena prinsipnya bahaya harus dihilangkan. Maka ini sesuai dengan pasal yang terdapat pada KHI, kompilasi hukum Islam yang digunakan di Indonesia saat ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu kaidah yang kelima, al-adah al-muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Secara bahasa, al-adah itu memiliki arti kebiasaan, sedangkan al-muhakkamah itu memiliki arti dijadikan hukum. Secara istilah, al-adah al-muhakkamah memiliki arti kebiasaan yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan syariat, dapat dijadikan sebuah dasar hukum. Kemudian dasar hukum dari al-adah al-muhakkamah yaitu dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, yang memiliki arti ambillah maaf, perintahkanlah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian apa sih keterkaitan ayat ini dengan al-adah al-muhakkamah? Sedangkan dalam ayat ini tidak sedikit pun menyebutkan kata-kata al-adah. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa kebiasaan yang baik atau al-urf as-sahih itu diakui oleh Islam. Jadi, kita bisa menyebut al-adah itu dengan urf, karena dalam usul fikih urf itu juga memiliki makna kebiasaan. Selanjutnya yaitu contohnya penentuan mahar berdasarkan adat setempat atau biasa disebut dengan mahar misil. Jadi standar di situ berapa gitu. Atau tradisi seserahan yang tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Bukan di Jawa saja, di mana-mana pasti mempunyai adat istiadat yang identik dengan daerahnya masing-masing. Itu dihukumi tidak apa-apa selama tidak bertentangan dengan syariat. Terima kasih telah menyimak video saya. Syukran katsiran ala farhatikum. Ila liqam assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.